Jadi di pertemuan malam ke-21 ini kita akan membahas sikap atau penjelasan pemikiran Syekh Said Ramadan Al-Buti sebagai penulis kitab ini dalam kaitan dengan konflik Suriah. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan hari ini Suriah ini mengalami konflik yang atau fitnah yang luar biasa ya, di mana jutaan jiwa melayang, ya, meninggal, menjadi korban akibat konflik ini, kemudian juga puluhan juta yang lainnya menjadi pengungsi, ya, dan korbannya juga besar sekali. Bagaimana sikap-sikap beliau terhadap persoalan-persoalan semacam ini? Ini sebetulnya persoalan yang memang studi kasusnya adalah Suriah, tapi sesungguhnya ini juga berlaku hukum-hukumnya ini untuk negara-negara yang lain, ya, terutama tentu saja adalah negara-negara Muslim, atau bagaimana umat Islam itu mempunyai sikap politik pada pemerintahannya. Ya. Pada minggu yang lalu sebagian sudah kita bahas, ya, dan terkait dengan wajibnya taat kepada pemerintah atau kepada negara. Ya. Sekarang lebih pada kasus per kasus. Baik, saya mulai dari 505, pertanyaan nomor 505, halaman 193. Ya. Jadi di pertanyaan nomor 505, matalibuna muhaqqah, lakin hunaka man wadhafaha fi batilin. Jadi ini penanya menyampaikan begini, al-haqqu annana kharajna lil mutalabati bil islah. Sebetulnya kami ini demonstrasi itu dalam rangka untuk menuntut adanya reformasi. Wa indama stajabatid daulah waqafna 'ala tadhahur. Dan ketika negara sudah memenuhi tuntutan reformasi itu, maka kami, kata penanya ini, itu juga berhenti melakukan demonstrasi. Ya, seperti di Indonesia misalnya tahun 98 kan pernah mengalami reformasi, ya. Tahun 98 kemudian pemerintah pada saat itu memenuhi tuntutan demonstran. Waktu itu kan ada beberapa tuntutan demokrasi dan seterusnya. Kemudian tuntutan-tuntutan tersebut dituruti oleh pemerintah. Walakin ashabal masalihil kharijiyah, tetapi para orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, orang-orang asing ini, rohu yajburunana bitahdid alat tadhahur wal hatafat allati yufaridunaha alaina. Gitu. Tapi pihak-pihak asing itu memaksa kami, mendorong kami untuk terus melakukan demonstrasi agar supaya tercapai keinginan mereka. Itu sikapnya harus seperti apa? Jadi begini, pada saat konflik Suriah itu memang awalnya secara lahir memang muncul dari inisiatif masyarakat. Tapi kemudian dalam perkembangannya berbagai kepentingan itu berkumpul, ya, sehingga banyak sekali aktor-aktor yang terlibat. Ada aktor globalnya, yaitu Amerika dan Rusia, Cina, ada aktor regionalnya, ada Arab Saudi, Qatar, dan seterusnya. Kemudian juga ada aktor lokalnya, dan ini yang membuat persoalan itu semakin rumit. Itu. Karena itu beliau mengatakan, shadaqallahul qail, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Sungguh maha benar Allah yang sudah berfirman bahwa Allah mengetahui mana yang bermaksud membuat kerusakan dan mana yang bermaksud membuat kebaikan. Walau ju'abwa bil fisnati muharramun bil ijma'. Tapi beliau memberi catatan bahwa meskipun Allah itu mengetahui mana yang bermaksud, yang niatnya baik dan mana yang niatnya buruk, tapi membuka pintu fitnah itu hukumnya adalah haram, sebagaimana ijma'nya para ulama. Contoh saja yang real, ya dan yang nyata, dan supaya mudah kita pahami untuk kasusnya di Indonesia misalnya. Peristiwa 212. Peristiwa 212 itu mungkin niatnya baik, ya. Apalagi masyarakat yang datang dari bawah.
Kalau pimpinan-pimpinannya memang sudah punya niatan-niatan politik, tapi untuk orang-orang yang datang dari bawah, dari kampung-kampung, itu mungkin niatnya mereka tulus, ingin membela Islam. Tapi harus mereka sadari bahwa upaya-upaya semacam itu membuka pintu fitnah. Karena kalau misalnya terjadi demonstrasi besar, kemudian di sana terjadi kericuhan, atau baku tembak, atau terjadi kekerasan, maka itu hukumnya haram. Sebagaimana ijma'nya para ulama. La siyama liman ya'lamun nata'ij allati tatarattabu ala amalihi at-tahridiyah wa yasa ila tahqiqiha. Apalagi haramnya ini lebih haram lagi kalau memang orang tersebut sudah tahu hasilnya. Misalnya gini, ada orang yang karena kesalahan 1-2 aparat misalnya kemudian seseorang menyerang aparat, demonstran menyerang aparat misalnya. Dia sudah tahu bahwa kalau ada menyerang aparat akan membalasnya lebih keras. Nah itu hukumnya haram. Maka membuka pintu fitnah itu kan macam-macam. Provokasi, pengajian-pengajian yang isinya caci maki, hujatan-hujatan, itu kan hukumnya haram karena itu namanya membuka pintu fitnah. Dan sedangkan memancing terjadinya fitnah itu hukumnya haram. Dan membuka peluang itu. Sekarang kalau seandainya ada rame-rame seperti itu, kondisi massa yang begitu besar, potensi kerusuhannya juga besar. Bayangkan seandainya dalam kerumunan 212 ada satu bom yang meledak. Itu mungkin dampaknya bisa panjang sekali ya, urusannya bisa panjang sekali. Karena itu sebagaimana yang akan kita lihat, pada dasarnya sikapnya Syekh Said Ramadan Al-Buti ini juga sebagaimana sikapnya mayoritas ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan bagaimana bermuamalah dengan sebuah entitas negara atau pemerintah, yaitu selalu berusaha sebisa mungkin menghindari kekerasan-kekerasan politik. Itu. Jadi sebagaimana juga yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di Mesir, ya. Pada saat Ikhwanul Muslimin itu melakukan perlawanan, beliau justru melawan perjuangan Ikhwanul Muslimin. Itu. Dan beliau waktu itu memilih bergabung dengan Partai Al-Wafd yang notabene adalah lawan daripada Ikhwanul Muslimin. Mungkin akan dibilang liberal, mungkin akan dibilang sekuler, dan seterusnya. Tetapi itulah sikap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah. Itu kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu relatif bisa survive dan bahkan menjadi mayoritas hari ini. Karena memang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini piawai menjaga interaksinya atau relasinya dengan pemerintah. Begitu juga dengan Gus Dur, ulama-ulama NU di Indonesia. NU itu selama 30 tahun lebih zamannya Orde Baru, itu betul-betul didiskriminasi, ya. Didiskriminasi dan dimarginalkan. Bahkan pemerintah Orde Baru berusaha membuat bagaimana NU itu terpecah. Itu. Terpecah atau kalau bisa bubar gitu. Tapi selama diperlakukan seperti itu, NU tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik. Itu. Begitu juga dengan Gus Dur. Pada saat akan dijatuhkan sebagai presiden, beliau mengatakan bahwa dengan kalimatnya yang terkenal, yaitu tidak ada jabatan yang pantas untuk diperjuangkan mati-matian, apalagi sampai mengorbankan nyawa, gitu ya. Silahkan dialog, silahkan diskusi, kritik, tetapi jangan pernah membuka pintu terjadinya kekerasan. Sebetulnya seperti itu ya. Begitu juga dengan misalnya Mbah Mun sebagai ulama kontemporer yang kita semua pasti sezaman atau mengalami hidup dengan beliau. Mbah Mun ini kan beliau pernah mengatakan bahwa beliau lebih cocok dengan sikap politiknya Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam konflik Suriah dibandingkan dengan sikapnya Syekh Ali As-Sobuni. Itu. Jadi seperti itu. Ini sikapnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa menghindari potensi terjadinya kekerasan ataupun pertumpahan darah. Baik, jadi seperti itu ya, bahwa membuka pintu fitnah, membuka potensi terjadinya chaos itu adalah hukumnya haram.
Kemudian berikutnya, ini pertanyaan berikutnya nomor 506, yaitu soal ma hukmul mujbiri ala qatlil bari. Bagaimana hukum seseorang yang dipaksa untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Ini mungkin pertanyaannya berasal dari tentara ya, tentara negara. Bagaimana hukum seorang tentara yang dipaksa oleh komandannya untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah? Jawaban beliau adalah nassal fuqaha'u ala annal malja'a ilal qatli biduni haqqin la yajuzu lahul istijabah. Para ulama fikih sudah mengatakan bahwa membunuh seseorang tanpa hak itu tidak diperbolehkan hukumnya, bahkan pada saat terpaksa. Itu. Karena meskipun ketika dia diancam dibunuh, misalnya tentara, kalau tidak membunuh seseorang yang tertentu, misalnya dia sendiri akan dibunuh, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena baik nyawanya tentara maupun rakyat itu sama-sama penting. Begitu juga nyawanya. Intinya begini, seorang manusia itu tidak boleh membunuh seseorang hanya karena menyelamatkan nyawanya sendiri. Itu. Maksudnya gini. Jadi kilal jarimatain fi darajatil khuturati sawa'un. Wa min thamma fala yajuzu lil malja'i ilal qatli tafdilu hayatihi ala hayati bari'in mislihi. Itu. Bahwa tidak boleh seseorang itu membunuh orang lain atas dasar mementingkan keselamatan nyawanya sendiri. Karena nyawa kedua-duanya itu sama-sama penting. Jadi intinya bagaimana? Kalau ada tentara atau petugas ataupun kita sebagai rakyat biasa, misalnya kita diancam oleh seseorang, kamu kalau tidak membunuh si A, kamu yang akan saya bunuh. Itu tidak boleh kita membunuh si A. Karena baik nyawa kamu maupun nyawanya si A itu sama-sama penting. Tidak ada nyawa yang lebih penting daripada nyawa orang lain. Seperti itu ya. Ini persoalan-persoalan yang nuansanya memang nuansa konflik sekali, kita bisa rasakan itu. Kemudian berikutnya adalah at-tarikh yu'idu nafs. Uridu an unawwiha ilal fisnatil jazairiyah. Ini penanya berikutnya itu mencoba melakukan flashback ya. Flashback atas kerusuhan yang pernah terjadi di Aljazair. Jadi kerusuhan Suriah itu tahun 2011 sampai sekarang ya. Tapi kerusuhan sebelumnya itu pernah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang lain sebelumnya, diantaranya di Aljazair tahun 97 ya. Teman-teman bisa buka itu pemilu di Aljazair yang berujung ricuh sampai kemudian ribuan nyawa melayang. Nah, waktu konflik Aljazair itu penanya ini mengingatkan bahwa pada saat konflik Aljazair, sikap Anda terhadap upaya-upaya pertumpahan darah seperti itu dihujat oleh banyak orang. Jadi gini, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu termasuk seorang ulama yang kokoh pendiriannya. Bahkan ketika banyak orang termasuk dari kalangan ulama, termasuk dari kalangan yang dikenal sebagai ulama, itu menghujat beliau. Ya. Waktu konflik Aljazair itu beliau dihujat. Nggak ikut katanya giroh keislamannya lemah dan seterusnya lah. Kok ada pejuang Islam kok nggak dibela dan seterusnya. Padahal beliau bukan tidak membela Islam, tapi beliau itu menolak kekerasan, upaya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengaku Islam. Gitu. Jadi makanya beliau itu waktu itu menolak itu dan dihujat. Karena penolakannya itu beliau banyak dihujat oleh kalangan awam, termasuk oleh para pihak tertentu yang disebut sebagai ulama. Tapi yang perlu diingat di sini kata penanya adalah bahwa setelah itu Aljazair membayar harga yang sangat mahal, gitu. Karena kemudian banyak sekali nyawa yang melayang pada saat kerusuhan itu. Kemudian setelah itu mereka ketimpa penyesalan ya. Karena tidak memperhatikan fatwa Anda pada saat itu. Jadi konflik Aljazair itu konflik besar ya. Sampai beliau itu sangat menaruh perhatian terhadap peristiwa ini.
Bahkan berkaitan dengan konflik di Aljazair tahun 97 itu, beliau sampai menulis kitab khusus. Kitabnya teman-teman bisa baca, yaitu kitab penting sekali terkait dengan jihad, yaitu Al-Jihad Kaifa Nu'amiluhu wa Kaifa Numarisuhu. Itu kitab beliau tentang jihad. Pandangan-pandangan beliau tentang jihad itu apa, itu tertuang di dalam kitab itu, yang sebetulnya ditulis dalam konteks atau dalam suasana perang di Aljazair. Nah, banyak pihak yang kemudian menyesal. Yang dulu menghujat Syekh Said Ramadan Al-Buti itu menyesal ketika melihat ternyata dampaknya sangat merugikan. Fahal yaturo at-tarikh yu'idu nafsah. Kalau mengingat peristiwa di Aljazair itu, saya kira kita peristiwa Suriah ini mengingatkan kita pada peristiwa lama itu. Jawaban beliau, tanggapan beliau adalah seperti ini. Adzkuru dzalik. Ya, saya juga ingat waktu saya bersikap tentang Aljazair tahun itu dan bagaimana hujatan-hujatan itu. Dan saya juga ingat kemudian banyak pihak yang menyesal gitu. Menyesal ketika ternyata perjuangan-perjuangan bersenjata itu tidak ada yang diuntungkan. Menang jadi menang jadi arang, kalah jadi abu, ya. Wa adzkurul i'tidar ba'dal i'tirad. Dan saya juga ingat banyak pihak yang akhirnya meminta maaf setelah mereka menghujat saya, kata beliau. Walakin dzalik tamma ba'da fawatil awan. Tapi itu terjadi setelah semuanya sudah terlambat gitu. Wa ba'da an dafa'atil Jazair samanan bahidhon minad dima az-zakiyah al-bari'ah. Dan setelah Aljazair itu membayar harga yang sangat mahal berupa darah orang-orang yang tidak bersalah. Wa inni larju an tudrika sahwata ikhwanana fi Suriah qabla an tatawarratu Suriah fi daf'i amsali tilkal qarabina minal arwahil bari'atit thahirah. Dan saya berharap, sangat berharap agar bagaimana saudara-saudara kita itu sadar sebelum terlambat. Itu sifatnya adalah flashback, ya. Jadi flashback beliau atas peristiwa Aljazair, dan kemudian juga beliau berharap yang dialami Aljazair itu tidak dialami oleh Suriah. Nah, kita juga sekarang berharap apa yang dialami oleh Aljazair, Suriah ini tidak terjadi di Indonesia. Makanya jangan suka bikin keributan, ya, atas nama apapun, atas nama aksi. Ya dulu-dulu kan namanya aksi bela Islam juga di Aljazair, di Suriah juga sama. Tapi Islam sendiri itu tidak menganjurkan cara-cara seperti itu. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya sebagaimana berikut di pertanyaan nomor 510. Ya. Fi hadhil fitnah mal mauqifus shahih alladhi yajibu ittikhadhuhu. Jadi ini ada penanya yang sebetulnya dalam kondisi fitnah akhir zaman semacam ini itu kita harus bagaimana gitu. Karena kalau saya berada di sisi pemerintah gitu, jadi in afsahtu an mawqifi bin nas bi annani tidal hajamah asyar sarah ala baladi wa annani fi hadhihi dhuruf aqifu ma'an nizam didda hadhihi dual allati turidu isti'marana min jadid wa tafattiyat baladana dakhalat inda idzin fi mukhalafati awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam min adami tadakhul fi hadhihi fitnah la min qaribin wa la min ba'id. Jadi kalau saya gimana sih ketika kerusuhan terjadi itu kita harus seperti apa? Saya bingung, kata penanya. Kalau saya ikut cawe-cawe, maksudnya kalau saya ikut bersikap entah membela satu pihak atau pihak yang lain, saya merasa bahwa saya menyalahi perintahnya Rasul bahwa ketika terjadi fitnah itu gak usah ikut-ikutan. Gitu. Tapi kalau saya diam, saya juga merasa bahwa saya ini tidak punya kepedulian terhadap masyarakat saya. Kok kalau saya diam ini seakan-akan saya membiarkan perjalanan negara saya menjadi hancur gitu. Kemudian masyarakat saya terbunuh gitu. Ini kan juga bukan sikap yang diridhoi oleh Islam dan oleh Rasulnya. Jadi kalau dalam keadaan konflik itu sikapnya harus seperti apa?
Kadang itu bergerak salah, diam juga salah gitu. Seperti apa kemudian? Nah, jawaban beliau adalah mangqala laka al-hillu an taqifa ma'nizam. Kata siapa solusinya bersama dengan pemerintah? Enggak mesti gitu. Enggak mesti solusinya pada saat konflik itu membela pemerintah, tidak mesti. Tapi yang benar adalah bahwa solusinya adalah kita itu sebaiknya menghindari itu. Menghindari atau mengingatkan saudara-saudara kita agar supaya tidak ikut campur di dalam upaya-upaya menghancurkan negara. Fatahdaru minal masirati wa dzuyuliha. Karena itu ingatkan, enggak usah turun ke jalan. Tidak usah demonstrasi lagi gitu. Karena itu memancing terjadinya kerusuhan. Gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan bahwa demonstrasi di Indonesia dan di Timur Tengah itu memang agak berbeda ya. Kalau di Indonesia demonstrasi itu masih bisa dilakukan secara elegan meskipun itu juga potensial menimbulkan konflik ya, tetapi potensi konflik pada saat demonstrasi itu lebih besar di Timur Tengah. Itu ya. Karena di Timur Tengah itu hampir pasti kalau sudah demonstrasi itu mesti akan ribut dengan aparat keamanan gitu. Karena itu sebaiknya ya udah hindari gitu. Bukan berarti mendukung pemerintah, tapi bagaimana caranya mencegah tuh upaya-upaya yang mungkin bisa menghancurkan sebuah negara ataupun tatanan masyarakat gitu. Wala tad'amud da'ina ilal khuruji 'ala daulati bi sawratin 'alaiha. Dan dengan tidak mendukung pihak-pihak tertentu yang memprovokasi agar dilakukan agar terus melakukan demonstrasi atau membuat keributan. Ma'awajibin li'amrin bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari juhdas tita'atika. Disertai dengan amar ma'ruf nahi munkar semampu Anda gitu. Cukup, udah intinya sudah seperti itu saja sikapnya. Bukan berarti harus dukung pemerintah atau dukung oposisi, tetapi yang paling penting adalah kalau sesuai tuntunan Islam adalah menghindari potensi-potensi keributan. Itu saja. Intinya itu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, tetap lakukan amar ma'ruf nahi munkar semampu Anda. Baik, itu ya bisa dipahami ya. Kemudian saya pikir sebetulnya benang merahnya sudah ketahuan bahwa intinya dari beberapa pendapatnya para ulama yang diambil dari sejumlah hadis itu intinya adalah bagaimana anjuran untuk menghindari madorot yang lebih besar dari kerusuhan-kerusuhan yang jadi semacam itu. Kemudian berikutnya adalah fadlu Syam fi waqtil fitan. Keutamaan negeri Syam pada saat terjadinya fitnah. Fi khatmi hadhil fitnatil azimati allati tashhaduha baldatuna kasirun minan nasi yatasaaluna an madda sihhati aw tafsiril ahadits allati tatakallamu an fadli Syami wa fadli luju'i ilaiha fi waqtil fitan. Di tengah-tengah fitnah yang luar biasa terjadi di negara kita ini, di Syam, di Suriah. Jadi Syam itu dalam istilah dulu itu untuk hari ini mencakup 4 negara sebetulnya ya. Syam itu adalah Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Tapi idza utliqatis Syam, ketika kata-kata Syam itu diucapkan, maksud paling utamanya adalah Damaskus sebetulnya. Jadi orang-orang Timur Tengah itu kalau bilang dari mana, dari Syam, itu maksudnya dari Damaskus. Seperti itu ya. Nah, kan banyak loh hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan negeri Syam. Misalnya Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Sampai 3 kali Nabi mengulang itu. Ya Allah, berkahilah tanah Syam. Karena Syam ini dulu tempat Nabi berdagang ya. Kemudian sampai 3 kali, kemudian juga ditambahkan Allahumma barik lana fi Yamanina. Ada 2 negara yang didoakan di situ, yaitu Syam dan Yaman. Tapi pertanyaannya adalah kenapa negara yang didoakan oleh Nabi itu malah terjadi konflik berkepanjangan? Suriah konflik, Yaman juga konflik. Itu benar nggak sih hadisnya? Atau
penjelasan hadis itu seperti apa. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk saya berkali-kali menanyakan penjelasan terkait dengan hadis ini ya kepada beberapa ulama yang pernah saya temui. Kalau misalnya Syam itu sekarang konflik, itu terus doanya Nabi itu bagaimana? Jawaban beliau adalah, penjelasannya begini, al-ahadis allati yasifu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyam bi annaha khairul biqa'i min haitsu salahi ahliha wa syuyu'il amani fiha la siyama Dimashq kasiratu wa ma'dhamuha sahihun. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan Syam dan bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa negeri Syam adalah salah satu negeri terbaik, gitu. Terutama Damaskus itu banyak, hadisnya banyak gitu. Dan sebagian besar itu hadisnya sahih. Walakin al-jami' al-mushtarak alladhi yatabayyanu min al-ahadis wa wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha fiha inna simata qadran mushtarakan min al-ibtila'at la budda an tusaba bihin nas jami'an. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, ada satu sunnatullah kepada manusia, yaitu bahwa manusia itu pasti mendapatkan musibah. Semua negaranya apapun, entah iman atau kafir, entah orang mukmin atau ahli maksiat, semua manusia itu terkena sunnatullah berupa wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan keburukan maupun kebaikan. Jadi intinya semua manusia itu ya pasti akan diuji dengan sejumlah ujian. Negaranya apapun, termasuk Syam juga akan termasuk di dalam sunnatullah itu. Kan semua negara pernah mengalami keributan semacam itu. Kita mengalami keributan juga banyak. Reformasi ribut, kemudian dulu zaman PKI juga ribut, zaman DITII dan ribut. Ya, kita juga mengalami dinamika perjalanan kenegaraan yang semacam itu dan juga negara-negara yang lain gitu. Karena itu sudah sunnatullah. Wa hadzal ladzi tamurru bihi Syam al-ana min hadzal jami'il mushtarak, dan yang terjadi di Syam itu adalah dalam rangka sunnatullah itu. Amal fitan allati yatahaddatsu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatan min alamati qurbi qiyamis sa'ah fa hiya allati takunu Dimashq khassatan wa Syam 'ammatan biman anha innani ala yaqin annal bala alladzi yamurruna binal yaum sayan hasiru qariban. Adapun terkait dengan hadis-hadis bahwa hadis-hadis akhir zaman ya, bahwa Damaskus terutama Syam itu terlibat di dalam hal tersebut, saya meyakini bahwa itu belum masanya. Dan saya yakin bahwa sebentar lagi konflik Suriah itu akan berhenti. Dan dalam kondisi seperti itulah kita akan menemukan kebenaran sabda Rasulullah terkait dengan Syam. Jadi harapan beliau itu ya ini belum kiamat gitu. Karena kan hadis-hadis yang lain mengatakan bahwa pertempuran akhir zaman itu akan terjadi di Syam, di sebuah wilayah distrik di Damaskus yang namanya Dabik ya, di situ. Makanya ISIS itu ya menggunakan hadis-hadis itu, makanya ISIS banyak ada di wilayah-wilayah itu karena mengatakan bahwa itulah pertempuran akhir zaman. Tapi kata beliau enggak benar. Ini belum akhir zaman, dan sebentar lagi juga Syria akan pulih gitu. Dan kenyataannya memang hari ini sudah mulai pulih ya. Sudah memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar dari Indonesia, malahan sudah lebih dari 200 sejak tahun 2019 ya. Hampir setiap tahun pengiriman mahasiswa atau beasiswa ke Suriah itu dilakukan. Artinya ekonomi mereka sudah mulai pulih, bisa memberikan beasiswa dan seterusnya, membangun kembali negara mereka yang hancur. Baik, kemudian berikutnya adalah soal pertanyaan yang sifatnya personal atau pribadi terkait dengan sikapnya beliau. Ini ada penanya yang mengatakan bunyi. Singkatnya begini, ma huwa mauqifukum minal ahdas al-jariyah fi Suriah. Bagaimana sikap Anda sebetulnya dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Suriah ini? Kata beliau, lastu ma'niyan binidham Asyuri min haitsu.
Saya itu sebetulnya nggak ada kepentingan dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh politik di Suriah, kata beliau. Walakinni ma'niyun biwajibil amri bil ma'rufi fihi wan nahyi 'anil munkar. Tapi saya itu punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa hadza ma ya'muru bihillahu wa rasuluh. Wa hadza ma qumtu bihi min qablu wa la azalu juhda istita'ati. Dan inilah yang saya lakukan sebelum maupun sekarang, sebatas kemampuan saya. Adapun apakah pemerintah ini harus bertahan atau pemerintah ini harus turun, itu saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Selama pemerintahan itu tidak terang-terangan kufur. Karena kalau terang-terangan kufur baru diturunkan. Tapi selama tidak terang-terangan kufur, tidak boleh gitu pemerintah itu diturunkan. Wal badil 'anil mudzaharat wa. Dan saya juga nggak setuju dengan adanya demonstrasi itu. Meskipun katanya itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena mandorotnya yang lebih besar. Wal qaslu bi ghairi haqqin min akbaril kabair. Begitu juga saya tidak setuju pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun, baik dilakukan oleh pihak pemerintah maupun dilakukan oleh pihak oposisi. Saya tidak setuju sama sekali pembunuhan yang terjadi itu, karena itu termasuk salah satu dosa besar. Walakin 'alaika awwalan an ta'lama man huwa alladhi yaqtulu bi ghairi haqqin. Tapi Anda harus tahu siapa sebetulnya yang membunuh tanpa hak itu. Siapa yang membunuh ratusan polisi? Polisi pemerintah tentunya. Siapa yang membunuh ratusan tentara? Siapa yang membunuh aparat keamanan dan juga para warga sipil? Artinya apa? Kesalahan itu ada di dua belah pihak gitu. Tapi dalam konteks ini pemerintah memang punya kewajiban menjaga kestabilan gitu. Nah, sekarang harus jujur kalau mau bersikap itu. Siapa yang membunuh ratusan polisi, siapa yang membunuh ratusan tentara pemerintah itu? Kan tidak lain kecuali adalah para oposisi itu. Manil ladzina yasra'una al-mayadin was-sahat al-muqtadhah bil algham wal abawat an-nafisah minal ladzina yufajjiruna anabibal petrol wal ghaz wasukakil qitar. Siapa yang membuat kerusakan di perkotaan-perkotaan, meledakkan pipa minyak, meledakkan pipa gas, meledakkan pipa air, dan juga rel kereta. Pastilah oposisi, tidak mungkin pemerintah, karena itu aset-aset pemerintah. Jadi intinya, beliau nggak setuju dengan sikap-sikap oposisi yang seperti itu. Undur ilal amri bi'ainaini snataini. Kalau kamu mau adil, objektif, lihat dari dua belah pihak. Baik pemerintah maupun oposisi sama-sama melakukan kesalahan. Jangan melihatnya hanya dari kacamata. Karena yang dimuat di media itu kan ada pembantaian. Bukan pembantaian, itu peperangan karena dua belah pihak jatuh korban. Pembantaian itu satu pihak membunuh pihak yang lemah. Gitu. Summahkum alal qatili biduni haqqin bil ijrami ayyan kana wa ila ayyi jihatin intasaba. Wa inda idzin satajidu anafil jihatain man yasfiku aw yatasabbabu bisafkid dima. Kalau Anda bisa objektif dan Anda bisa mengatakan bahwa pembunuhan itu siapapun yang melakukan, afiliasinya apapun itu hukumnya haram. Kalau sudah seperti itu, Anda akan tahu bahwa kedua belah pihak itu melakukan kesalahan. Walakin fa'lam anal fitnata kanat naimah. Tapi ketahuilah bahwa pada dasarnya fitnah itu tidur. Maksudnya fitnah itu pada dasarnya tidak ada. Wala'anallahu man ayqadhaha. Dan Allah melaknat orang-orang yang membangunkan fitnah itu. Artinya apa? Seperti kondisi kita sekarang di Indonesia, sudah enak, aman, mau sholat nggak ada yang ganggu, mau zakat nggak ada yang ganggu, mau ibadah apapun tidak ada yang ganggu. Ya sudah, jangan bikin keributan. Gitu. Gak usah demonstrasi lagi, tidak usah teriak-teriak revolusi lah, apalah kayak gitu. Gak usah gitu. Kondisi yang stabil ini kita jaga, jangan pernah diganggu. Karena kalau sudah terjadi fitnah, karena membangunkan atau mengganggu stabilitas, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
pepatah. Ini hadis. Al-fitnatu kanat naimah wa la'anallah man aiqadhaha. Fitnah itu tidur. Artinya nggak ada sebetulnya fitnah itu. Dan Allah melaknat orang-orang yang membangunkan fitnah itu. Walau tamal indibat bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ilal ibti'adi anil fitnati wa tajannubil ishtiraki fiha wal muhadziru minal jihadi tahta rayatin ummiyatin tahta rayatin la nadri man yahmiluha wa yaquduha wa ila ayyi ghayatin yamdi biha idzan lama wajada hadzal qasd wa lama tasalsalat asbabuhu. Kalau seandainya kita itu berpegang pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajak menghindari fitnah dan mengajak untuk menjauhi bergabung dengan gerakan-gerakan semacam itu. Wal muhadzir minal jihad. Rasulullah juga mengingatkan agar supaya tidak serta-merta berjihad tanpa kita tahu siapa pimpinannya. Kayak peristiwa aksi-aksi bela itulah, mau bela Islam, mau bela Tuhan, mau siapa, kan kita tidak pernah tahu siapa yang menggerakkan, ada agenda apa di baliknya. Tuh. Jangan-jangan ada orang-orang asing yang non-muslim misalnya yang justru mendanai pergerakan-pergerakan semacam itu, sebagaimana di Suriah. Pergerakan-pergerakan oposisi itu banyak disokong oleh negara-negara luar, negara-negara asing yang tidak menghendaki kebaikan dalam negeri. Gitu. Ada Amerika, ada Israel yang mendukung oposisi Suriah. Begitu juga di sini di Indonesia. Jangan-jangan misalnya gerakan-gerakan aksi-aksi itu didanai oleh Singapura, didanai oleh Australia, sebagaimana juga yang terjadi di Papua, ya. Itu kan didanai oleh asing. Kita jangan sampai melakukan gerakan atau bergabung dalam sebuah gerakan yang kita tidak tahu siapa aktor di baliknya, kepentingan apa yang melatar belakangi. Itu ya. Itu peringatan dari Nabi. Summa inni ashkuruka lidifa'ika anni ayaan qanaati ad-dunya hadi. Walakin fa'lam, saya juga berterima kasih Anda sudah ini kata beliau kepada penanya, ya, saya juga berterima kasih atas apresiasi Anda dan upaya Anda untuk membela saya. Tapi ketahuilah bahwa pembelaan dari Allah atau penjagaan dari Allah itu sudah cukup sekali. Sehingga saya tidak membutuhkan dibela oleh siapapun, kata beliau. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ardallah bisukhtin nas kafahullah ma'unatan nas. Wa man ardun nas bisukhtillahi wakalahullahu ilan nas. Ini satu prinsip, ya. Prinsip yang harus dipegang oleh setiap umat beriman. Bahwa barang siapa mencari keridhaan Allah, man ardallah, barang siapa mencari keridhaan Allah dengan menerima kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupi kebencian. Maksudnya Allah akan menanggung atau kafahu ma'unatan nas. Intinya nggak usah khawatir dengan serangan manusia atau kebencian manusia itu. Sebaliknya, barang siapa yang menjilat manusia, ingin dipuji oleh manusia, tapi mengorbankan kebencian Allah, maksudnya dengan dia menjilat manusia itu dia dibenci oleh Allah, maka dia diserahkan kepada manusia itu. Artinya Allah sudah lepas tangan. Kalau ada yang seperti itu, ya udah silahkan. Tuh. Tapi kalau ada orang yang berjuang untuk Allah, meskipun dia dibenci oleh manusia, Allah pasti akan bela. Gitu. Allah pasti akan lindungi dari serangan manusia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang membela manusia atau mencari keridhaan manusia, mengorbankan kebencian Allah, maka Allah akan serahkan kepada orang manusia itu dan Allah tidak akan ikut campur. Ini prinsip, ya. Makanya dari itu, ya, kalau menurut beliau, ya udah, yang penting Allah ridho sikap saya. Kalau Allah sudah ridho sikap saya sudah nggak ada urusan lagi sama manusia. Mau manusia mau menghujat apapun, beliau akan terima. Karena beliau itu kan dalam konflik Suriah betul-betul habis diserang, ya. Diserang sebagai penjilat istana, diserang sebagai macam-macam waktu itu, ya.
sebagai ulama bayaran dan seterusnya. Padahal setelah saya mengetahui kehidupannya secara pribadi, ya, bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana wirainya beliau, ya. Beliau ini sosok yang sangat sederhana, tidak bisa nggak mungkin mempunyai sikap seperti itu hanya karena kepentingan duniawi itu atau kepentingan material tertentu. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan nomor 513. Bahkan gini, teman-teman mungkin pernah tahu, perlu tahu ya, pada saat konflik Suriah itu bahkan bukan hanya dihujat beliau itu, tapi kitab-kitab beliau ini bahkan sebagian ada yang membakar. Ini juga dulu terjadi pada Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu kitabnya dulu juga. Imam Ghazali ini dulu pernah hidupnya juga penuh hujatan ya. Dituduh liberal, dituduh sekuler, macam-macam. Dituduh ahli bid'ah karena dituduh pemalsu hadis dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan terhadap Imam Ghazali ini juga macam-macam. Tapi bahkan ada yang membakar kitabnya Imam Ghazali. Tapi kan sejarah yang akan membuktikan ya. Beliau juga seperti itu. Makanya kita juga kalau memperjuangkan kebenaran gak usah takut. Gak usah takut diserang, dibully. Udah biasa aja. Yang penting kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Bahkan untuk Syekh Said Ramadan Al-Buti ya sebagaimana pernah saya sampaikan, beliau sendiri akhirnya diserang secara fisik, dibom, dan beliau wafat syahid di dalam masjid pada saat dibom itu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ada penanya yang mengatakan saya sudah menyelesaikan kewajiban militer, wajib militer tahun 2006. Tapi ketika ada kerusuhan seperti ini saya merasa terpanggil. Apakah saya harus bergabung dengan tentara? Apakah saya harus jadi militer, bergabung menjadi tentara negara atau seperti apa? Jawaban beliau, lah ya akhi, nggak wajib kamu menjadi tentara itu. Yang dituntut dalam keadaan krisis politik semacam ini adalah kamu membantu orang-orang orang-orang Muslim mencukupi kebutuhannya. Gitu. Misalnya, kamu membangunkan rumah untuk para pengungsi, kamu menyediakan makanan untuk orang-orang yang kelaparan. Itu adalah wahidun minal a'mal al-maqbulah. Itu termasuk amal-amal yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Jadi bukan hanya jadi tentara, itu. Jadi istilah bela negara itu bukan hanya fisik ya, menjadi tentara, berlatih silat misalnya, menggunakan persenjataan, bukan hanya itu. Tapi bela negara itu ya bagaimana membangun perekonomian, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang tidak punya rumah, yang tidak punya pendidikan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat mulia. Taqdimul malil muhtajin, kamu donasi untuk orang-orang yang tidak mampu, kemudian ya apapun lah, berusaha melakukan kebaikan, itu itu menjadi solusi dalam keadaan konflik semacam itu. Jadi bukan hanya upaya menjadi tentara saja. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir mungkin ya untuk malam hari ini, 514 adalah kan ada ajakan gitu. Jadi pada saat konflik itu ada undangan. Ayo siapa yang mau bergabung menjadi patriot negara. Tapi kalau ini kata penanya, kalau saya bergabung menjadi tentara, itu saya akan berhadapan dengan saudara-saudara saya, membunuh saudara-saudara yang menjadi oposisi. Allah yang tobiku alaih. Nanti apakah saya ini tidak terkena hadisnya Rasul bahwa ketika idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang Islam berhadapan-hadapan sama-sama membawa pedang, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Wa katsirun ma kunta tuhawilu an tatajannaba hadhil ummah hadhil fitnah. Padahal Anda sendiri juga berpesan menjauhi fitnah. Itu gimana gitu? Apakah nanti ketika saya jadi tentara akan terkena hadis itu, akan berada di neraka? Jawaban beliau adalah al-hukmu syar'i al-ma'ruf fi babil jihad fi kutubil fiqh la alaqata lahu bi syiqaqin aw muharabatin takunu min fi'atin musallahina dakhil al-watan al-islami.
hadis tersebut, jihad dalam kitab fikih itu nggak ada kaitannya dengan memerangi para milisi yang datang masuk ke negara kita. Jadi gini, intinya gini, pada saat perang Suriah, justru yang banyak menjadi milisi itu adalah orang-orang asing. Ya. ISIS itu 40.000 tentaranya, itu banyak kan orang asing. Dari puluhan, dari 80 negara kalau nggak salah, 80 negara lebih, termasuk dari Indonesia. Dari Indonesia saja yang bergabung ke ISIS lebih dari 1.500 orang itu. Nah, di dalam kitab-kitab fikih itu dalam kondisi seperti ini itu ketika ada orang-orang asing yang memasuki negara Islam, memasuki dalam rangka untuk memerangi sebagaimana para milisi bayaran itu atau yang disebut dengan Al-Qaeda atau ISIS yang datang dari min aktori dunia, dari berbagai negara, mudajjajina bi anwa'il aslihah, yang dipersenjatai dengan macam-macam senjata, tanfidan liqiyadatin tadfa'uhum wa tukhatitu lahum fil kharij, yang dia membawa agenda-agenda para penskenario yang ada di luar itu untuk menghancurkan Suriah, bahwa Suriah hari ini itu melakukan perlawanan terhadap mereka. Jadi gini, intinya kalau untuk memerangi orang-orang asing ini yang datang bersenjata masuk untuk bikin kacau di Suriah, al-hukmu huwa wuqufu ahlil bilad jami'an fi wajhi haula'il muharibin. Dalam kondisi seperti ini tuh hukumnya adalah kewajiban seluruh penduduk negara untuk sama-sama menghadapi para petempur itu, para milisi itu. Jadi kalau ada orang-orang asing, misalnya OPM misalnya ya, atau jangan OPM lah, OPM kan orang Papua. Misalnya orang-orang asing nih dari Australia atau dari berbagai negara masuk mau menghancurkan Indonesia, hukumnya bagaimana? Kita semua ini di Indonesia, rakyatnya semua wajib berdiri menghadapi mereka semua. Wahadal hukum la alaqata lahu min qaribin aw min ba'id. Min qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bisayfihima. Dalam kalau kondisi seperti ini itu tidak tepat menyampaikan hadis idzal taqal muslimani karena konteksnya berbeda. Jadi kalau yang kalau muslim melawan muslim kemudian membunuh, itu yang dibunuh maupun membunuh sama-sama masuk neraka di dalam satu hadis. Tapi dalam kondisi ini itu jadi hadis itu dalam konteks sama-sama sebagai orang yang benar gitu ya, mempunyai hak. Tapi dalam kondisi para milisi ini masuk ke sebuah negara Islam seperti Suriah, kemudian berusaha membuat kehancuran di dalamnya, maka tidak ada kata lain kecuali melawan. Dan itu berlaku untuk semua penduduk. Apalagi yang menggerakkan gerakan semacam ini itu pihak-pihak luar, yaitu para Zionis internasional. Di sini beliau menulis Tudiruha as-Sohyuniyah al-Alamiyah, yang diatur oleh Zionisme internasional. Wal Masihiyah al-Mutahawwidah fi Amerika, dan orang-orang Kristen evangelis di Amerika. Jadi itu ya singkatnya terkait dengan penjelasan terkait dengan beberapa persoalan tentang konflik Suriah ya. Perspektifnya Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah salah satu perspektif yang penting di Timur Tengah, karena memang faktanya ulama terbelah pada saat itu dan kondisinya memang betul-betul membingungkan konflik itu. Sebagaimana kita juga sekarang di Indonesia juga menghadapi, meskipun tidak sebesar di Suriah, tetapi menghadapi hal-hal semacam ini gitu. Ada aksi ini, ada aksi ini. Kadang-kadang apalagi orang di kampung bingung membaca harus berpihak kemana gitu. Tapi pada dasarnya prinsipnya adalah bagaimana caranya kita ini menghindari fitnah yang lebih besar. Fitnah atau kerusuhan atau potensi-potensi instabilitas yang terjadi gitu. Jadi stabilitas inilah yang harus dipertahankan. Kalaupun kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan dengan cara yang elegan dan lakukan dengan cara yang tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Saya kira itu untuk malam hari ini ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan silahkan. Kalau tidak ada kita akhiri.
Ini penting sekali sebagai pengetahuan bagi kita ya. Meskipun sikap seperti ini tidak populer karena orang itu mungkin lebih menyukai keributan awal-awalnya. Ya, silahkan. Mau bertanya, kalau misalkan terjadi perampokan, kita membela diri kemudian nggak sengaja membunuh, itu dosa juga gak ya, Gus? Oh enggak, kalau itu enggak. Itu juga bukan termasuk di dalam hadis idal taqol muslimani. Kalau perampokan, kemudian kita membela diri, kemudian perampoknya terbunuh, itu tidak termasuk di dalam ancaman itu. Malahan yang ada adalah di hadis yang lain yang berlaku, yaitu kalau di dalam kitab-kitab fikih ini ada babnya sendiri, yaitu ahkamus syiyal ya, namanya hukum perampokan itu. Di dalam hadis Nabi mengatakan man qatala duna nafsihi fahuwa syahid wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa mati membela diri, dia syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia syahid. Nah, perampokan itu membela keselamatan jiwa, diri kita sendiri, kemudian juga mempertahankan keselamatan harta kita. Kemudian kita misalnya naudzubillah sampai terbunuh, justru kita yang syahid. Kalaupun perampoknya yang terbunuh, itu juga tidak termasuk dosa karena itu termasuk dalam rangka membela diri, atau di dalam fikih hukum ada sendiri yaitu ahkamus syiyal seperti itu ya. Ini kan pernah terjadi ya di Bekasi ya, ada seorang santri dari Madura kemudian dirampok, justru perampoknya terbunuh di tangan pemuda itu. Itu di dalam hukum negara pun dalam kondisi seperti itu tidak disalahkan. Pada saat itu anak muda yang membunuh perampok itu tidak dihukum. Dalam kondisi negara dibenarkan, dalam hukum Islam juga dibenarkan. Seperti itu ya. Terima kasih, Gus. Ya. Silahkan jika ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Saya kira ini pengetahuan-pengetahuan penting lah. Nanti masih juga ada beberapa yang lain yang akan kita bahas pada minggu depan. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Semoga al-musannif la uhibbu an udafi'an mawqifi min hadhil fitnah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.